Baik. Kemudian dalam ayat ini dikatakan isbiru wasabiru warabitu dan seterusnya. Saya akan bacakan di sini, sudah saya nukilkan tafsir As-Sa'di ya, yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Beliau mengatakan summa haddal mu'minina ala ma yusinuhum ilal falah. Allah mendorong para hambanya, yaitu orang-orang yang beriman, untuk melakukan sesuatu yang membawa mereka kepada falah, kepada keberuntungan ya. Wa huwa, apa yang dimaksud falah itu? Wa huwa al-fawz was-sa'adah wan najah, yaitu kemenangan, kebahagiaan dan keberhasilan yang hakiki tentunya ya. Jadi Allah mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang akan membawa kita kepada falah. Ini dalam ayat ini. Kita lihat apa yang Allah dorong untuk kita mengerjakannya. Wa ana tariqa al-musila ila dzalika luzumus sabr. Sedangkan jalannya untuk mendapatkan yang demikian itu, yakni mendapatkan falah, adalah apa? Luzumus sabr, yaitu continue, terus menerus, senantiasa menjaga kesabaran. Luzumus sabr ya. Dan secara makna, ketika kita menyebut kata sabar ya, maka semua kita pasti sudah tahu sabar ya. Boleh diartikan sabar jangan marah, sabar jangan menggerutu, sabar jangan mengeluh ya, sabar jangan melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Luzumus sabr, jalan untuk meraih falah diantaranya adalah senantiasa menjaga kesabaran. Kenapa? Ya, karena dunia ini adalah darul ibtila, darul imtihan, negeri ujian. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini ya, apalagi kita yang sudah sekian tahun, sekian puluh tahun menjalani kehidupan, pasti akan diuji. Dan ini sunnatullah. Betul kan? Bukankah Allah berfirman alif lam mim ahasiban nas ayyutraku ayyakunu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan saja mengikrarkan keimanan mereka, mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Jawabannya, tidak akan dibiarkan saja. Kenapa? Dalam ayat yang selanjutnya Allah mengatakan walaqad fatanal ladina min qablihim fala ya'lamanallahu alladina sadaqu wala ya'lamanal kadhibin. Kata Allah, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Pun demikian di ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah 155, yang ayat ini juga sangat familiar di tengah-tengah kita ya, khususnya para aktivis dakwah. Antum semua dan anak rasa semua kita sudah hafal. Allah berfirman wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wassamarat wa basyiris sabirin. Wala nabluwannakum, kata Allah, dan pasti kami akan menguji kalian. Ya, kurang lebih artinya bisyai'in minal khauf. Dikatakan bisyai'in, dengan sedikit apa? Ketakutan. Wal ju', kelaparan. Ya, dikatakan sedikit, sebab kalau diberikan ujian totalitas, manusia nggak akan sanggup. Ya, maka ujian itu sebenarnya sedikit.
Kalau total nggak akan sanggup, dikatakan oleh para ulama demikian. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan kekurangan harta, ya kita semua merasakan itu. Kemudian anfus, jiwa, ditinggal meninggal orang-orang yang kita cintai, ya, anak kita, istri kita, orang tua kita, adik kita, saudara kita. Ini semua kita pernah diuji itu, atau kebanyakan dari kita. Bukankah di antara aktivis dakwah di sini pun demikian? Belum lama kemarin ada adiknya meninggal, ya, ada istrinya meninggal, ada anaknya meninggal, dan seterusnya. Kalau masalah harta, ujian harta itu semua kita senasib, insya Allah. Ya, ada masanya kita sangat kurang dengan harta atau dengan dana yang seharusnya kita cukupkan. Tapi kita harus sabar, ya. Dan juga buah-buahan. Ini contoh di antara ujian. Kemarin waktu belum lama ini, ya, baru-baru ini saya melihat di postingan, lupa saya di Facebook atau di Instagram. Benar-benar ini buah-buahan diuji. Ada orang tanam melon, yang itu buahnya sudah gede-gede, tinggal panennya saja. Tiba-tiba area itu dibanjirin, ya, terendam banjir sehingga gagal panen, pusing. Ini ujian, ya. Atau bahkan lahan itu tidak bisa diolah sehingga nggak bisa menanam, ya, apalagi dapat panennya. Nah, ini ujian. Wabasyiris sabirin, maka berilah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Maksudnya adalah apa kabar gembira itu? Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Kemudian As-Suddi mengatakan maksudnya adalah dia akan mendapatkan surga. Sebagaimana kita tahu kisah seorang wanita hitam yang diuji dengan penyakit ayan, yang sering kambuh, tiba-tiba kambuh di jalanan, kambuh di tempat ramai kambuh. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakan saya. Maka Rasulullah mengatakan, ya, kalau kamu bersabar maka surga bagimu. Kemudian orang ini memilih sabar, surga bagi dia, memilih sabar. Dan kemudian dia minta didoakan supaya auratnya tidak terbuka. Ya, ini. Jadi kita harus sabar karena memang di dunia ini adalah negeri ujian, tempat kita diuji. Dan setiap manusia, bahkan orang yang paling tinggi imannya, yang paling tinggi kedudukannya, itu pun diuji, bahkan ujiannya lebih besar daripada yang lainnya. Ya, bukankah Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling besar ujiannya? Maka beliau mengatakan al-anbiya, para nabi dan orang-orang yang semisalnya dan orang-orang yang semisalnya. Nah, baik. Kemudian selanjutnya, ma huwa sabr? Apa itu sabar? Alladzi huwa habsun nafsi ala ma takrahuhu. Sabar adalah menahan diri atas sesuatu yang dia tidak sukai. Min tarkil ma'asi. Sabar juga sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Sabar itu menahan diri, tidak marah, ya, tidak emosi, tidak menggerutu, tidak menampar pipi, tidak merobek baju, ya, tidak apa, ya, pokoknya tidak brutal gitu, ya, ketika dia mendapatkan apa-apa yang tidak dia sukai pada dirinya, pada keluarganya, pada hartanya, pada usahanya, dan seterusnya. Ini sabar. Termasuk sabar adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, ya. Sehebat apapun syahwat kita, sebesar apapun kesempatan itu, maka kita sabar. Kalau itu tidak halal bagi kita, kita sabar, kita meninggalkan kemaksiatan itu. Dan banyak ragam daripada kemaksiatan ataupun dosa-dosa.
Kemudian dalam selanjutnya, wa minas sabri 'alal masaibi, dan termasuk kesabaran adalah sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa. Tadi sudah disinggung ya, banyak musibah sekarang, kebanjiran, tanah longsor, ya, mungkin gempa bumi dan lain sebagainya. Kita bersabar dalam menghadapi musibah, ini termasuk kesabaran. Wa 'ala al-awamiri saqilatin 'ala nufus, dan termasuk sabar terhadap perintah-perintah yang mungkin memberatkan jiwa kita. Ini pun kita harus bersabar terhadap perintah-perintah Allah yang boleh jadi memberatkan jiwa kita. Perintah untuk berlapar-lapar, berhaus dahaga di siang hari, perintah berpuasa. Kalau bukan perintah Allah, dan kalau bukan ingin mengharap ridha Allah, mengharap surganya, mengharap rahmatnya, niscaya tidak ada seorang pun yang rela berlapar-lapar, berhaus dahaga di siang hari. Betul tidak? Betul. Kalau saya, ya, kalau seorang yang mampu, yang punya makanan, punya minuman, nggak mungkin dia akan rela berlapar-lapar, haus dahaga kalau bukan sabar menjalankan perintah Allah. Sabar ketika diperintahkan untuk berjihad, ya, walaupun jihad itu berat, iya, tapi Allah katakan infiru khifafa wasiqala, berangkat, ya, baik dalam keadaan ringan ataupun berat. Sabar dalam melaksanakan perintah dakwah, sabar dalam menjalankan program-program dakwah. Jadi sabar dalam perintah-perintah yang mungkin memberatkan jiwa kita. Fa'amarahum bisabrin 'ala jami'in dzalik, dan diperintahkan untuk sabar atas semua itu. Kemudian di kalimat yang selanjutnya, isbiru wasabiru, sedikit ada perbedaan atau dikatakan tasrif yang berbeda, yang intinya adalah sama dari kata-kata sobaro, sabar, ya, yang artinya adalah musabaroh. Apa itu musabaroh? Al-musabaroh ay al-mulazamatu wal istimraru ala dzalik, yaitu artinya adalah terus-menerus di atas kesabaran, kuatkan kesabaran, continue di atas kesabaran, sabar dan terus-menerus di atas kesabaran, ya, ngadat dawam, tidak berhenti. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, aduh si fulan sudah 5 kali melakukan hal ini kepada saya, maka sudah habis kesabaran saya. Padahal sabar itu adalah harusnya terus-menerus, tidak ada batasnya, ya. Kalau dia kemudian meluapkan emosinya, bahkan mendolimi orang itu dengan melampaui batas, maka ini tidak dikatakan sebagai orang yang sabar. Dia hanya sedang menunda kemarahannya. Maka sabar ini terus-menerus, ya. Wa muqawamatul a'da'i fi jami'il ahwal. Kemudian termasuk ke dalam kesabaran adalah menahan musuh dalam segala keadaan. Menahan musuh dalam segala keadaan. Ini ada kaitannya dengan kalimat yang selanjutnya, yaitu warabitu. Warabitu, murabatah, ribat, ya. Kan dalam